Mas Bilal, ngopi ngapak? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Pak Bilal, tentu setelah melihat formasi duduk kita seperti ini, orang tahu bahwa ini episode spesial. Episode spesial di mana baru pertama kali selama kita taping acara ini, tamunya semuanya dari Jakarta. Iya betul. Nah, Pak Bilal boleh jelaskan siapa tamu istimewa kita hari ini? Ya, terima kasih Bang Andi. Memang hari ini sangat spesial buat podcast Ngopi Ngapak karena memang tamu-tamunya berasal dari Jakarta semua. Mungkin bisa kami perkenalkan dulu Bang Andi. Jadi di sebelah kiri saya adalah Pak Iman Rahman, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia. Selamat datang. Yang kedua di tengah-tengah di sini ada Pak Lutfi Zain Fuadi. Beliau adalah Deputi Komisioner Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto. Tepuk tangan. Dan yang terakhir yang ada di sebelahnya Bang Andi ada Bapak Edi Manindo Harahap, Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek. Tepuk tangan. Selamat datang. Jadi kenapa, tentu karena kita undang ya di acara hari ini. Kenapa menjadi penting untuk menghadirkan 3 tokoh dari Jakarta ini? Iya, jadi Bang Andi mungkin kan kalau kita lihat tren saat ini kan banyak sekali mahasiswa atau mungkin masyarakat secara umum berinvestasi ya kan di sektor jasa keuangan. Nah kebetulan memang investasi di sektor jasa keuangan itu bermacam-macam. Ada mulai investasi dari pasar modal dan juga yang sekarang lagi tren juga adalah investasi di kripto. Nah, di sini ada pakar-pakarnya Bang Andi. Di sini jadi Bang Andi kita mengundang Pak Iman Rahman ini karena memang dari bursanya sendiri yang mengatur transaksi perdagangan sahamnya. Kemudian dari Pak Edi Manindo juga yang mengawasi dan pengaturannya. Sedangkan untuk yang transaksi kripto, di sini pengaturan dan pengawasannya ada di Pak Lutfi Zain. Sehingga kita ingin memberikan edukasi Bang kepada masyarakat dan tentu saja mahasiswa-mahasiswa atau mungkin Gen Z ya Bang ya, Gen Z dan Gen Y ini untuk paham sebenarnya investasi yang baik itu seperti apa dan juga resikonya seperti apa dan juga peran-peran OJK dan regulator lainnya dalam mengawasi transaksi di investasi jasa keuangan. Baik, kalau masyarakat luas ya mendengar kata pasar modal kan, wah ini terlalu teknis dan berat. Kayaknya hari ini tidak ya. Tidak. Kita mengedukasi juga masyarakat sesuatu yang seharusnya bisa dijelaskan dengan cara yang lebih sederhana. Betul Bang. Nah kita mulai dari siapa? Dari Pak Iman bisa dulu. Pak Iman. Jadi Pak Iman, kita semua udah mengenal ya Bursa Efek Indonesia. Kemudian kita tahu apa yang ditransaksikan di dalam bursa tersebut. Tetapi tentu kita selalu merasa bahwa gonjang-ganjing di bursa itu indikator ketidaksehatan bangsa ini. Jadi kalau ekonomi udah mulai berat, kita bisa lihat salah satu indikatornya adalah apa yang terjadi di pasar modal. Nah, bagaimana Anda menjelaskan sekarang ya minimal terakhir ini performa dari pasar modal Indonesia? Baik. Terima kasih Bang Andi. Kalau kita lihat pasar modal, orang selalu bicara mengenai indeks. Ya, indeks harga saham gabungan. Tapi sebelum ke indeks, saya ingin juga memperkenalkan bursa Bang Andi bahwa orang selalu bicara bursa selalu terkait dengan bursa saham. Sebenarnya Bursa Efek Indonesia itu sudah multi aset. Jadi di samping saham dan turunannya atau derivatif, yang kedua adalah obligasi atau surat utang atau sukuk. Dan yang baru, yang ketiga adalah bursa karbon. Jadi sebenarnya kalau kita bicara bursa tidak hanya bicara saham, tapi juga ada obligasi dan karbon. Nah tadi kita bicara yang tanyakan Bang Andi adalah terkait mengenai bursa. Jadi kalau orang bicara bursa, selalu bicara indeks, yaitu indeks saham gabungan. Kalau kita lihat indeks saham gabungan, itu kita bicara bagaimana performance daripada indeks saham gabungan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa di bursa saham ini saat ini tercatat 954 perusahaan yang tercatat dan harga saham ini di-weighted menjadi indeks. Kalau kita bicara kondisi hari ini, mungkin kita ingat ketika Donald Trump contohnya, ketika beliau melakukan
tarif ya, mengenai aturan tarif di Amerika Serikat, itu dampak ke bursanya tidak hanya di Indonesia, tapi di bursa global berdampak signifikan. Semua indeks saham di global turun. Ya, jadi kalau kita lihat, paling gampang kita lihat pada saat 1 hari setelah Lebaran, libur Lebaran di 9 Juni. Semua bursa itu turun di atas 10%. Bursa Indonesia ketika dibuka setelah libur Lebaran, itu turun sebesar 9,1%. Jadi turun 9,1%. Tapi yang menarik adalah tadi bahwa apa dampak ketika Trump menyampaikan aturan mengenai tarif tersebut kepada bursa. Artinya persepsi daripada pelaku atau investor itu terdampak di harga indeksnya. Jadi orang akan menganggap bahwa bursa saham atau harga atau perusahaan-perusahaan yang terdampak tarif itu akan berdampak negatif bagi perusahaannya sehingga indeksnya turun. Jadi memang bursa itu adalah persepsi daripada pelaku. Dan kita bisa lihat setelah 9 Juni, hari ini indeks kita bahkan kemarin malam itu ditutup di 7.900. Jadi kita tumbuh hanya dalam waktu 3-4 bulan itu lebih baik daripada indeks lain. Jadi kita bisa lihat bahwa bagaimana pengaruh daripada statement pemimpin negara terhadap perilaku daripada investornya. Jadi itu yang memang jadi concern di bursa. Namun yang menarik yang ingin saya sampaikan juga adalah bahwa saat ini kombinasi antara investor saham kita itu 40% itu adalah asing. Jadi institusi asing, tetapi 60% itu adalah domestik. Jadi, artinya apa itu artinya? Nah, menariknya adalah bahwa tadi resiliensi daripada indeks kita lebih cepat kembali karena investor kita yang domestik tahu persis kondisi perusahaan di Indonesianya. Jadi memang asing ketika tarif Trump itu kan berdampak ke perusahaan Indonesia yang ekspor ke Amerika karena ada tambahan tarif. Mereka bagi investor asing mereka akan melepas sahamnya, menjual, membeli saham-saham atau indeks lain di negara lain. Nah, sementara di Indonesia mereka tahu persis bahwa apa yang disampaikan tidak semenakutkan yang akan dibayangkan oleh investor asing. Jadi mereka tetap membeli. Sehingga kita bisa lihat makanya recovery-nya kita lebih cepat karena domestic investor kita lebih resilient. 60% itu masih bertahan di situ. Bahkan menambah. Karena dia tahu ke depannya dengan harga yang turun ada potensi peningkatan. Itu mungkin tambahan. Baik, menarik ya. Tadi kan Pak Bilal di opening tadi mengatakan bahwa investasi ya di pasar modal ini menjadi menarik terutama bagi anak-anak muda. Selain nanti kita bahas kripto ya. Ya, betul. Nah, kenapa Anda merasa bahwa anak muda ini penting untuk tahu cerita tentang pasar modal dan peluang-peluang investasi? Iya. Menurut kami Bang itu anak muda sangat penting karena kan anak muda itu memang kita ajarkan untuk pengelolaan keuangan sejak dini Bang. Nah, untuk pengelolaan keuangan sejak dini itu kan harus tahu mengatur keuangannya, pengeluarannya, dan dari pengeluaran itu kan kita harapkan ada yang disisihkan oleh anak muda itu untuk investasi. Di mana tuh anak muda bisa berinvestasi Bang? Salah satunya di pasar modal. Makanya penting sekali kita hadirkan Pak Iman di sini karena nanti Pak Iman juga bisa menyampaikan keuntungan berinvestasi di pasar modal seperti apa Bang, ya kan? Resikonya juga seperti apa dan mekanismenya seperti apa supaya rekan-rekan mahasiswa atau mungkin Gen Z itu tidak terjebak dalam tawaran-tawaran investasi yang bodong yang selama ini beredar di masyarakat. Kalau kita bisa berinvestasi di saham, sudah ada marketnya, ada pengawasnya, mudah-mudahan itu transaksinya adalah aman Bang. Baik, bisa dijelaskan ini? Ya, jadi memang yang menarik adalah bahwa dari profil investor pasar modal atau saham, ini 40, di bawah umur 40 tahun, itu 80% ternyata. Ada datanya itu ya? Datanya. Wah, bahkan menarik. Di bawah 30 tahun itu 60%. Jadi anak-anak muda ini sudah mulai tahu bahwa untuk investasi di pasar modal ini menarik gitu. Betul, dan bahkan yang menariknya pertumbuhan terbesar mereka itu terjadi ketika zaman pandemi. Jadi 3 tahun terakhir ini ketika pandemi, rata-rata pertambahan investor tuh 3,5 juta per tahun. Kenapa itu ya? Nah, pertama adalah tadi saya rasa karena satu mereka mengurangi investasi konsumsinya. Jadi mereka biasanya ngopi. Ada uang lebih sekarang. Ada uang lebih itu sekarang dibelikan saham. Dan kedua banyak punya waktu lebih untuk belajar.
Dan ada kemudahan teknologi ya. Jadi mereka belajar dari lewat rumah teknologi, apa segala macam mereka. Dari rumah mereka belajar untuk literasinya. Nah itu yang menarik bagi mereka. Jadi kalau kita lihat memang saat ini jumlah investor kita sudah 17,9 juta. Ya tadi saya bayangkan kalau 80%-nya ternyata adalah investor di bawah 40 tahun. Nah ini yang menarik. Jadi kita bisa lihat bahwa literasi mereka terhadap IT juga sangat tinggi. Jadi mereka belajar dari IT-nya. Nah ini yang menarik. Ditambah lagi terus terang yang menarik adalah ketika di pandemi, indeks saham kita tuh sempat mencapai turun ke 4.000. Ya, jadi kebayang bahwa kalau 4.000 artinya semua sahamnya kan turun di angka rata-rata 4.000. Maaf tadi 7.000 berapa? 7.900 hari ini. Oh, oke itu. Iya, jadi bayangkan gapnya ya. dari 4.000 3 tahun lalu sampai dengan 900, apapun saham yang dibeli pasti menghasilkan. Jadi ada di samping baru belajar, mereka tahu mereka dapat gain dari peningkatan indeks. Karena indeksnya terkait dengan harga yang terbentuk. Jadi ini juga menarik bagaimana mereka belajar. Makanya memang terus terang 3 tahun ini, karena mereka mulainya biasanya kan kalau membeli itu kan literate dulu, baru mereka mulai membeli. Setelah paham. Setelah paham. Tapi kalau karena mereka waktunya pendek, mereka beli dulu baru belajar. Sehingga kalau lihat di pasar modal, literasinya lebih rendah daripada pembeliannya. Nah ini yang kita juga terus kita kembangkan. Makanya terus terang channel-channel distribusi kita, pengetahuan kita lakukan terus. Apa yang kita lakukan adalah edukasi kita lakukan melalui galeri investasi. Jadi kita membuka galeri investasi di kampus-kampus, di komunitas-komunitas, dan juga di beberapa badan pemerintahan. Saat ini jumlahnya sudah hampir 1.000 galeri investasi. Jadi kita educate mahasiswa untuk mulai mengenal saham. Tidak hanya teori, tapi juga praktek dengan galeri investasi. Jadi kita siapkan bersama-sama dengan broker, kita siapkan alat-alatnya untuk mereka bisa bertrading di kampus mereka sendiri. Itu edukasi. Yang kedua, tentu saja kita punya saat ini 29 kantor perwakilan di seluruh Indonesia. Itu kita juga lakukan edukasi ke mereka. Tapi yang menarik adalah kita punya yang namanya IDX Mobile. Jadi ini khusus untuk edukasi. Di IDX Mobile itu free. Apa ini IDX? Jadi ini adalah sumber informasi untuk informasi bagi. Ini mobil yang bergerak mobile, atau mobile handphone. Nah itu maksudnya. Iya. Jadi IDX Mobile itu adalah sarana edukasi kita di handphone. Oke. Ya, kita berikan free, tapi real time. Jadi orang bisa tahu harga sahamnya real time. Informasinya bahkan ada satu platform di situ mengenai bagaimana kita virtual trading. Jadi seolah-olah kita punya dana, kita belajar tradingnya tanpa uang yang asli. Jadi kita tahu misalnya 3 hari lagi berapa sih kekayaan kita kalau kita investasi. Jadi feature-feature itulah kita lakukan, di mana saat ini IDX Mobile sudah digunakan oleh 400.000. Ya, jadi saat kita bisa lihat bagaimana investor kita equip dengan edukasi. Satu juga yang menarik adalah kita perkenalkan slogan Aku Investor Saham. Tadi yang saya bilang. Aku Investor Saham itu adalah kebanggaan bagi investor kita bahwa dengan menjadi investor saham mereka naik kelas. Tidak lagi mereka misalnya menabung, tapi jadi investor pemilik perusahaan. Jadi kebanggaan itulah yang kita lakukan, termasuk juga duta pasar modal. Jadi mahasiswa-mahasiswa kita educate untuk mereka menjadi duta-duta mengenai pasar modal. Ini yang kita lakukan terkait dengan bagaimana mengeducate. Tentu saja kita juga lakukan berbagai macam kegiatan edukasi ya. Setiap tahun rata-rata kegiatan edukasi kita sampai lebih daripada 30.000 edukasi baik online maupun hybrid. Ke kampus-kampus maupun ke one-on-one kepada baik perusahaan ataupun kepada kampus misalnya. Nah ini kita lakukan juga dengan berbagai channel distribusi kita lakukan. Jadi mungkin itu yang kita lakukan untuk meningkatkan pengetahuan daripada calon investor kita. Baik, tadi sebenarnya ada pertanyaan dari Pak Bilal yang mungkin nanti kita elaborasi, yaitu risiko-risiko ya. Dan kemudian keuntungan berbanding dengan investasi di tempat lain. Nanti bisa dijelaskan Pak Iman ya. Tapi Pak Bilal ini pasti menarik ini. Untuk kan kami berdua ini sering ya menyampaikan di program ini tentang investasi bodong ya. Karena kalau kita buka ini investasi-investasi yang ditawarkan apalagi oleh influencer ya Pak Bilal ya,
Nah, kalau Pak Bilal kekhawatirannya apa mengenai influencer yang menawarkan banyak sekali investasi tapi nggak semuanya investasi yang benar? Apa yang menjadi kegelisahan Pak Bilal? Bener Bang, kegelisahannya kami Bang ngelihat influencer ini karena memang kan influencer ini kan basisnya follower, ya kan. Nah biasanya sudah followernya banyak dan kadang-kadang menjadi idola bagi mungkin generasi muda sekarang. Nah kalau sudah menjadi idola itu, apa yang dikatakan itu bisa menjadi petunjuk. Padahal belum tentu Bang yang diarahkan itu benar. Nah makanya kita sering melakukan edukasi untuk supaya investasi itu pelajari dulu. Jangan hanya mendengar dari A, si B, si C yang memang mungkin secara follower banyak, tapi mungkin mereka tidak mempunyai kapasitas itu Bang. Nah memang tren ini tuh banyak sekali muncul apalagi dengan tingginya penggunaan sosial media Bang, yang pada akhirnya mereka istilahnya mempromosikan Bang untuk memilih saham-saham tertentu atau produk-produk keuangan tertentu yang mungkin dipromosikannya itu masyarakat atau mahasiswa generasi muda ini tidak tahu sebenarnya manfaat dan risikonya. Nah mungkin kita juga perlu tanyakan nih, kebetulan ada Pak Edi di sini, kira-kira bagaimana OJK itu melihat fenomena influencer ya kan yang memberikan masukan terhadap produk-produk jasa keuangan dan apa nih yang dilakukan oleh OJK, mungkin Pak Edi bisa juga menjelaskan. Ini kan berkaitan dengan rasa aman ya. Rasa aman betul Bang, karena kita pengennya supaya ada pelindungan pada investor lah dari pasar modal ini. Baik, kalau di sini kan jabatan Pak Edi itu Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK. Ya. Tugasnya apa itu ya? Ini judulnya panjang, jadi tugasnya juga lumayan panjang juga. Jadi terima kasih nih Bang Andi, Pak Bilal ya. Jadi menjawab pertanyaan Pak Andi yang pertama ya. Jadi tugas kami ini sebenarnya dari OJK membantu SRO. Pak Imannya kan SRO nih, Self Regulatory Organization. SRO itu apa? Self Regulatory Organization ya. Oke. Membantu SRO untuk melakukan pengawasan apa-apa yang menjadi kebijakan dan apa yang dilakukan oleh SRO. Dan juga kita membuat peraturan. Nah, salah satunya peraturan yang sedikit banyak menyinggung terkait dengan influencer adalah POJK 13 yang baru kita keluarkan tahun 2025 kemarin. POJK nomor 13 tahun 2025 ya. Isinya apa? Sebenarnya POJK ini mengatur mengenai pengendalian internal dari suatu perusahaan efek. Jadi kita mengatur bahwa satu perusahaan efek misalnya harus memiliki manajemen risiko terkait dengan pengamanan IT-nya seperti apa, terkait dengan governance-nya seperti apa, banyak hal. Dan salah satu hal yang kita atur di situ adalah bagaimana mereka bekerja sama dengan influencer. Jadi memang yang kita atur adalah perusahaan efek, bagaimana mereka apabila mau bekerja sama dengan influencer. Jadi ada 3 hal di situ yang kita atur, bahwa apabila perusahaan efek mau menggunakan influencer hanya sebagai sarana iklan, ya silakan untuk mempromosikan perusahaan efek mereka lah, misalnya apa yang mereka ini. Tapi ada juga perusahaan efek yang bekerja sama dengan influencer tapi meminta influencer untuk melakukan semacam penasihat investasi. Nah kalau udah dalam tahap ini, selain mereka harus memiliki perjanjian kerjasama, tapi dalam tahap ini si influencer juga harus memiliki sertifikat yang dibutuhkan. Jadi tidak semua orang diizinkan atau dibolehkan ya? Tidak semua. Dalam hal misalnya si influencer ini sudah memasuki tahapan seperti memberi saran, nah dia harus memiliki sertifikat sebagai penasihat investasi antara lain ya. Itu. Nah hal itu yang kita atur dari sisi perusahaan efeknya. Sertifikasi ini dikeluarkan oleh? Lembaga sertifikasi yang di bawah BNSP Pak Bang Andi. Jadi itulah mungkin yang harus kita lihat nih bagi para orang-orang yang baru pertama mau melakukan investasi. Dia dalam hal misal dia boleh follow influencer di Instagram atau di mana, tapi dia harus lihat ini si influencer apakah memang ada kerjasama dengan perusahaan efek tertentu dan apakah memang dia memiliki sertifikasi kalau dia sudah memosting untuk kita mengarahkan memiliki satu saham tertentu misalnya. Nah itu yang harus menjadi perhatian kita bersama. Nah dari OJK kalau ada pelanggaran tanda kutip ya, mereka yang tidak punya sertifikasi kemudian mengajak mencoba mempengaruhi, ada sanksinya atau tidak? Itu akan ditindaklanjutin oleh bidang perlindungan konsumen. Di OJK kan ada bidang perlindungan konsumen. Jadi OJK memang mengawasi hal-hal yang seperti ini juga. Memantau ya? lah paling tidak. Memantau. Oke. Pak Bilal, ini kasus-kasus apa ya yang menurut Pak Bilal harus jadi catatan yang kita perlu tanyakan ke Pak Edi ini?
artinya penipuan-penipuan yang bodong, kasus-kasus yang muncul ke permukaan dan menjadi perhatian dari para netizen ini apa aja yang Pak Bilal ingat? Ya mungkin kalau kita pernah ingat beberapa tahun yang lalu, mungkin ada kasus Jouska. Itu kan dia influencer, dia menggunakan media sosialnya dalam mengarahkan investasi, termasuk pada akhirnya mengelola, ya kan, mengelola dari aset-aset si investor tersebut. Nah, akhirnya pada waktu tersebut akhirnya ditindak, Bang. Kebetulan kita kan ada Satgas, dulu namanya Satgas Waspada Investasi. Sekarang namanya Satgas Pasti. Intinya setelah kita temukan hal-hal tersebut bahwa ini melanggar aturan-aturan yang diatur oleh OJK terkait, kita panggil orangnya dan kita tindak. Jadi memang tujuannya nanti ke arah sana ya, Pak Edi ya, bahwa kita sudah buat aturannya bahwa tadi ternyata setiap influencer kalaupun harus menjadi penasehat investasi itu harus mempunyai sertifikat atau sertifikasi tertentu. Kalau tidak berarti kita bisa tindak, kita bisa panggil, bahkan kalau misalnya memang telah melanggar hal-hal tertentu bisa ditindak pidana juga ya. Ataupun kita cabut lah, kita larang untuk bisa melakukan promosi-promosi di media sosial. Baik, Pak Edi, kalau dari pengalaman Anda ini, di posisi Anda sekarang ini, bagaimana OJK sendiri melindungi para investor yang katakanlah masih terlalu awam untuk mengerti bahwa ada hal-hal yang harus jadi perhatian agar kita tidak terjebak pada investasi bodong atau yang ilegal. Apa biasa dari pengalaman Anda ini? Ya, kita tidak bosan-bosan melakukan edukasi. Sosialisasi dan edukasi itu kita selalu lakukan. Tadi Pak Iman juga menyinggung bahwa 80% dari para investor kita adalah di bawah 40 tahun ya. Jadi itu kan menunjukkan generasi milenial dan generasi Z lah mungkin yang banyak. Nah, itu kita menyasar ke situ seperti tadi siang Pak. Kita barusan melakukan sosialisasi dan edukasi ke Universitas Sudirman. Oh, di kampus ini kampus itu kita selalu lakukan, Pak. Apa yang biasa disampaikan kepada anak-anak muda, calon investor maupun investor pemula? Biasanya apa yang disampaikan? Pertama kita jelaskan dulu yang namanya investasi itu manfaatnya seperti apa. Dan tentu saja kita jelaskan apabila mereka mau melakukan investasi itu bagaimana tahapan yang harus mereka lakukan. Apa yang harus mereka perhatikan terlebih dahulu. Nah, apa itu biasanya yang indikator bahwa ini ilegal atau bodong itu apa misalnya? Bisa dilihat dari apa? Jadi mungkin gini, kalau seseorang itu mau melakukan satu investasi itu kan berarti dia mau menaruh duitnya ke sesuatu hal yang dengan harapan bahwa suatu saat dia akan mendapatkan return lah dari itu kan. Dan tentu saja pertama ada 2 L istilahnya, legal dan logis ya. Legal dan logis. Ya, Oke, legal itu legal apa? Itu logis adalah itu apa? Dia harus lihat tempat dia misalnya menaruh investasi itu apakah memang lembaga yang berizin, institusi atau lembaga yang bisa berizin. Lihat di mana itu, bisa tahu dari mana? Nah, itu kita bisa lihat di website OJK. Oke. Ada semua ya. Ada list. Di luar itu ilegal. Di luar itu berarti tidak berizin dan ilegal. Oke. Gitu. Di website Bank Bursa Efek Indonesia juga ada. Ada ya. Jadi bisa sebenarnya mudah bagi masyarakat untuk ngecek ya. Ini nama perusahaannya ini, dia ketik masuk. Kalau nggak ada berarti harus tanda tanya itu. Iya. Atau kalau mau lebih gampang bisa kontak 157. Pak Bilal udah sering mengucapkan 157 ya, harus diingat itu. Nanti kita taruh Bang di layar. Ya. 157 dia bisa cek langsung apakah ini bodong atau tidak ya. Yes, Oke, jadi sebenarnya akses untuk ngecek sudah ada. Sudah ada. Untuk ngecek apakah ini legal atau tidak gitu kan. Itu satu. Karena bagaimanapun yang legal itu penting. Jangan kita sampai salah masuk ke yang ilegal. Kedua, logis. Logis itu artinya apakah keuntungan yang ditawarkan itu wajar, masuk akal atau tidak. Yang terjadi kan biasanya ada pihak-pihak menawar keuntungan yang luar biasa. 100%. Akhirnya orang udah kehilangan akal dulu gitu kan ya. Wah, yang terbayang adalah keuntungan dalam waktu yang sangat singkat gitu kan. Nah, itu yang harus kita jaga gitu. Common sense kita, logis, apakah ini keuntungan yang ditawarkan itu logis atau tidak. Itu dua hal itu yang paling penting dilakukan terlebih dahulu, Bang Andi. Harusnya mudah itu ya. Pertama kita bisa punya akses tadi untuk ngecek. Kedua, ini masuk akal atau tidak gitu ya. Kalau di perbankan misalnya bunganya sekian persen, kemudian investasi lain di saham ada kemungkinan keuntungannya sekian persen, tiba-tiba dia jauh di atas, itu nggak logis ya. Jadi waspada. Baik, kalau kemudian ada, ini sebelum masuk ke Pak Lutfi ya, kalau ada orang yang merasa menjadi korban dari investasi bodong ilegal, dia harus
ngapain pertama kali itu? Ya, kita punya Satgas Pasti namanya, Bang Andi ya. Jadi itu memang Satgas lintas institusi, ada penegak hukum di situ, termasuk kita OJK. Itu bisa kontak 157 atau ke Satgas Pasti itu melaporkan, sehingga nanti bisa ditindaklanjutin oleh Satgas Pasti untuk melihat apakah memang benar ini ilegal atau tidak. Paling tidak misalnya betul itu confirm ilegal, paling nggak bisa dilakukan tindakan-tindakan dengan apa, misalnya memperingatkan dan lain sebagainya, sehingga tidak menimbulkan korban-korban yang lain. Baik. Berikutnya apa yang menarik untuk ditanyakan nih, mumpung orang Jakarta ada di sini semua. Iya, mumpung ini informasinya yang sangat hangat ini ya Bang ya. Iya. Jadi ada lagi nih Bang, karena kebetulan kan OJK ini setelah diterbitkannya Undang-Undang P2SK itu mendapatkan penambahan wewenang Bang. Kalau dulu sebelumnya OJK itu mengawasi sektor jasa keuangan itu perbankan, pasar modal, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan sebagainya. Nah, ada ketambahan satu lagi Bang, yaitu pengaturan dan pengawasan terhadap aset kripto. Nah, ini mungkin kita perlu tanya ini, mungkin gimana OJK melihat dengan adanya undang-undang tersebut, perubahan apa sih yang ada dilakukan di OJK? Tentunya dalam fungsi pengaturan dan pengawasan serta mungkin proses transisinya, karena sebelumnya memang untuk kripto ini ada di Bapepti Bang. Nah, ini mungkin dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ya. Iya, dulu itu ya. sebelumnya di situ Ini Bang. berarti tugas baru OJK ini untuk tahun ini ya, dari Januari ya. Oke, jadi pertanyaannya, apa perubahan besar setelah di Undang-Undang P2SK itu terbit? Apa yang dilakukan OJK sampai dengan saat ini? Mungkin peraturan-peraturan apa yang diterbitkan oleh OJK untuk mengatur dari perdagangan aset kripto ini Bang? oke. Mungkin silakan Pak Lutfi. Silakan Pak Lutfi. Ya, Tunggu Anda jelaskan dulu posisi Anda di sini adalah Deputy Komisioner Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto. Ya, dari OJK. Nah, itu Kayaknya tugasnya ini, apa? Kayaknya ini tipikalnya OJK, judul jabatannya panjang-panjang. Saya dari pun kadang-kadang nggak ingat apa sih kepanjangan dari jabatan saya itu kan. Iya, supaya nanti dikasih kerjaan banyak nggak mengeluh. Oke, nggak mengeluh memang ya. Ya, tapi memang tugas pokoknya pertama pengaturan. Ya, jadi Apa yang kami diatur? punya tugas untuk menyiapkan pengaturan. Pengaturan apa? ITSK, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. Termasuk di dalamnya kripto, aset keuangan digital dan kripto. Kedua, pengembangan. Karena ini industri yang relatif baru, perlu kita punya fungsi-fungsi pengembangan untuk mengembangkan industri ini. Ya. Kemudian pengawasan sudah pasti. Ya, pengawasan dari yang sudah berjalan. Yang telah kami kemarin terima peralihannya dari Bapepti. Kemudian ada yang menarik, kata inovasi itu. Ya, inovasi ini kan suatu hal yang kita bicara tidak hanya di hari kemarin, tapi lebih ke hari depan. Nah, kita ada fungsi sandboxing. Untuk apa? Untuk merespon appetite dari publik itu seperti apa? Pengen apa sih mereka itu? Ya, karena yang mereka inginkan itu belum tentu sudah ada regulasinya. Iya. Tapi kadang-kadang sudah jalan. Ada juga yang sudah menggunakan jasanya. Ini masuk dulu ke sandbox. Kita akan petakan ini ada nggak nanti kontribusinya dalam pendalaman penguatan sektor keuangan. Risiko kepada investornya atau konsumen akan seperti apa? Ketika semua sudah terukur gitu ya, itu baru kita buat regulasinya untuk mendasari kegiatan ini untuk jalan. Tapi kalau terlalu lebih banyak madorotnya, ini kita akan stop. Ini tidak ada atau sedikit kontribusinya pada pengembangan dan pendalaman sektor keuangan. Itu gas pokoknya seperti itulah Bang. Baik, menarik. Kripto ya, bagi sebagian investor muda atau investor baru, banyak yang juga bertanya, ini sebenarnya investasi legal atau ilegal, atau bagaimana membedakan mana yang legal, mana yang ilegal, dan ini kan banyak orang salah kaprah nih, dikira itu diperdagangkan di bursa efek misalnya. Nah, ini diatur di mana ini kripto ini? Ya. Ini kalau kripto itu legal gitu ya. Paling tidak penegasannya itu di level undang-undang sudah terjadi di Undang-Undang P2SK 2023. Dia sudah instrumen yang dikenal atau diintroduce oleh Undang-Undang P2SK. Jadi soal legalitasnya tidak lagi perlu dipertanyakan. Dia legal ya.
Tapi legalnya yang mana? Kan banyak nih di dunia itu ribuan, puluhan ribu aset kripto itu. Legalnya yang mana? Kalau kita bicara di Indonesia, yang masuk dalam regulasi kita, pengawasannya OJK adalah sekitar 1.300-an aset keuangan digital atau aset kripto yang tercatat di CFX, di Bursa Kripto Indonesia CFX ya CFX itu Central Financial X ya. Nah, itu bursanya dari kripto. Itu ada sekitar 1.300 instrumen atau aset keuangan digital. Jadi itu kalau sisi legalitasnya dia adalah legal. Lihatnya di mana? Ada sekitar 1.300-an terdaftar di bursa kripto yang ada di Indonesia. Itu kira-kira Bang kalau untuk sisi legalitasnya. Tadi apa? Satu lagi? Aku lupa. Iya, tadi kan kita bilang mana yang legal, ilegal ya. Ada produk-produk yang tanda kutip kita masih ragu. Ini cryptocurrency kan banyak sekali tadi ya. Ada 1.300-an yang sebenarnya sudah terdata di bursa ya. Bursa kripto lah kita sederhananya begitu ya. Dan di bawah pengawasan. Nah, kalau kita bicara investasi kripto tadi, apa risiko yang akan mengikuti kalau kita awam dalam memahami investasi ini? Ya, pertama risiko dari fluktuasi harga. Ya, jadi kripto ini mungkin agak berbeda dengan pasar modal. Ya, pasar modal itu 5 hari bursa ya seminggu ya, Pak Iman ya. Kripto enggak, dia 24/7. Jadi 7 hari itu betul-betul bisa untuk trading at anytime, jam berapapun. Ya, hari tidak apapun. Perlu menunggu bursa dibuka, tidak ada ditutup. closing opening perdagangan nggak ada. Jadi dia tuh ada terus menerus ya. Dan komoditasnya sebenarnya itu yang 1.300 tadi itu juga sebagian besar diperdagangkan di internasional. Jadi pasar manapun buka ya bisa aja dia diperdagangkan ya. Nah, untuk ngelihat apakah ada risiko dari selain yang fluktuasi harga, itu kita bisa lihat dari white papernya. Ini agak teknis banget ya. Tapi akan sama dengan pasar modal. Ada juga prospektusnya kan kalau di pasar modal ya. Gambaran dari produk ini apa sih? Yang melatar belakangnya apa? Basic untuk pertumbuhan nilainya seperti apa? Itu bisa kelihatan di situ. Kemudian hati-hati juga karena semuanya berbasis pada elektronik. Ya. Jadi isu-isu keamanan cyber itu menjadi sangat penting. Ya. Jangan sampai aset kita, bukan hanya aset, bahkan data pribadi kita itu bisa bocor, hilang karena ada serangan cyber. Nah, ini yang kita coba dorong kepada para exchanger-nya gitu ya, atau para pedagang kalau di pasar modal supaya apa? Tingkatin keamanan cybernya supaya nggak mudah dibobol, nggak mudah diretas ya. Jadi risikonya ada risiko fraud, ada juga risiko yang karena market tadi, yang fluktuasi harga itu. Dan ini harus betul-betul dipahami bahwa dan risiko volatilitasnya itu lebih tinggi ini kalau dilihat dibandingkan dengan pasar modal. Pasar modal ada bumpernya ya Pak ya, ada fundamentalnya juga, ada RB-nya, ada halting, ada suspend. Ini agak lebih liar Lebih liar. Nah, ini yang harus dipahami betul bagi rekan-rekan yang ingin investasi di aset keuangan digital atau aset kripto ini, Pak. Iya, Pak Bilal, sebenarnya ini agak subjektif jadinya kalau saya tanya ke Pak Iman ya, mana yang lebih berisiko dan mana yang lebih menarik. Tapi saya harus tanyakan ini, Pak Iman, mana yang lebih menarik? Kita invest di pasar modal Indonesia atau di bursa efek atau di kripto? Sebenarnya kalau masalah risiko itu kan embedded sama diri kita. Itu pilihan. Apakah kita risk taker atau risk averse, itu tergantung orang. Makanya ketika berinvestasi pertama kali kita harus tahu diri kita sebagai apa. Karakter kita seperti apa ya? Oke. Kalau kita risk averse, mungkin yang kita pilih investasinya adalah yang risikonya rendah. Tapi kalau risk taker mungkin lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat contohnya adalah bahwa saham itu adalah risikonya tinggi. Tetapi mitigasi saham adalah ada underlyingnya. Jadi kalau kita bicara saham Bank A misalnya, perusahaannya ada, yaitu Bank A. Iya. Dan saham itu kalau kita bicara kerugian, itu karena harga. Waktu kita jual dan beli. Tapi sebenarnya ada keuntungan lain yang disebut dividen. Yang kadang-kadang kita lupa. Orang bilang saya rugi karena saya membeli sahamnya 1.000. Waktu transaksi. Iya 1.000. Tapi dia lupa bahwa tiap tahun dia dapat dividen dari situ. Itu nggak pernah
Rata-rata mungkin ada hitung karena periodnya. Makanya bicara pasar modal ada dua hal. Sebagai trader maupun investasi. Iya. Gitu, itu yang mungkin perlu kita trader itu jangka pendek aja lah. Ya, jadi jual beli. Nah, itu yang menarik dari saham. Nah, kalau bicara kripto tadi sampaikan ini kan, ini kan tidak semua orang paham risikonya. Jadi itu juga tadi, tapi memang returnnya bisa lebih tinggi dari saham. Tetapi tentu saja kita harus sadar bahwa high risk pasti high return. Nggak ada high risk low return. Jadi itu tinggal pilihan daripada masing-masing pelakunya. Dan menurut saya kripto dan saham ini bukan suatu hal yang kanibal. Harus dipertentangkan atau merebut pasarnya Bursa Efek Indonesia tidak. Karena kita lihat hari ini saya bilang beda karakter ini. Betul, kita lihat tadi bahwa pertumbuhan investor saham kita setiap tahun rata-rata 2 juta investor baru. Itu tidak mengurangi jumlah investor kripto. Kedua, secara transaksi harian kita hari ini sudah 14,25 ya. 14,25 T per hari. Naik dari 12,8 tahun lalu. Ini di saham. Di saham. Ini di saham ya. Iya. Sudah naik ininya. Sorry, kalau di kripto ada nggak angka atau data pertumbuhannya? Sekitar 320 triliun dalam 1 semester. Coba dibandingkan dengan tadi. Kalau kami hitungnya per hari. Ya, per hari. Iya. Per hari itu 14,25 triliun per hari transaksi. Jadi kalau per semester kalikan aja. Ya. Jadi kami masih 320 triliun per semester kurang lebih. Dan peningkatannya tajam ini terus, ya. Karena anak-anak muda yang bermain yang mengerti biasanya yang sedikit konvensional masuknya ke sini nih ya. Atau bahkan di tabungan di perbankan ini. Gak berani ambil risiko. Karena sedikit mungkin Bang Adi yang membedakan adalah di pasar saham itu sama seperti di perbankan ada LPS-nya. Apa itu bisa jelaskan? Jadi artinya apa? Kalau transaksinya gagal dilakukan oleh brokernya, itu ada lembaga SRO yaitu KPI menalangi. Jadi kita memastikan bahwa transaksinya aman. Bahkan kalau investor perorangan asetnya hilang di transaksi, itu ada SIPF yang akan menalangi. Jadi transaksinya mirip-mirip dengan LPS di perbankan. Baik, saya nggak bisa minta Pak Lutfi mewakili teman-teman. Jadi mau nanya kalau dari kripto gimana? Jadi kita langsung ke Pak Bilal aja kalau gini. Tapi mungkin saya boleh cabut dikit. Oke, kasih catatan. Tadi Pak Iman menyampaikan bahwa di pasar modal ada underlying-nya gitu ya. Iya. Memang saat ini di kripto hampir semuanya nggak berunderlying. Jadi betul-betul instrumen yang muncul dari kesepakatan bahwa dia punya nilai, boleh diperdagangkan. Tapi kita juga mendorong pengembangan untuk kripto dengan underlying. Bisa itu. Bisa. Jadi namanya real world asset. Jadi siapa underlyernya? Underlyingnya bisa komoditi betulan, bisa emas, bisa betul-betul real asset. Nah, sehingga dia tidak hanya ada harganya karena disepakati bahwa itu ada harganya, tapi betul-betul ada nilai realnya nanti. Nah, ini mungkin akan menjadi dekat Pak ya, menjadi dekat karakteristiknya dengan pasar modal. Ini ada kemiripannya nanti tuh ketika dia punya Kalau kripto itu jangka pendek atau jangka panjang sih investasinya? Jangka panjang. Ya, kalau kita lihat Bitcoin itu 2009 dari cuma sekian puluh ribu, sekarang all time high-nya di awal Agustus kemarin 2 miliar per unit. Nah, ini kalau lihat dibandingkan yang dulu ragu-ragu nyesel sekarang. Kan dulu masih banyak pertanyaan jadi nggak berani. Yang ambil resiko sekarang yang menikmatinya juga ya. Walaupun tadi kan harga itu lebih beresiko. Perubahan itu tidak secara fundamental ya. Isu sedikit aja dia sangat labil lah ya. Baik. Kalau Pak Bilal apalagi yang menarik? Iya, ini mungkin yang menarik karena mungkin yang perlu kita sampaikan juga Bang kepada rekan-rekan netizen yang nonton ini Bang, karena kan memang pasti sudah banyak yang mulai bertransaksi kripto. Nah mungkin dari pihak OJK, dari Pak Lutfi sendiri kira-kira ada tips nggak nih yang perlu diketahui oleh masyarakat atau mahasiswa kalau kita bertrading atau bertransaksi di kripto itu apa saja yang perlu kita lihat dan kita cermati? Mungkin Pak Lutfi bisa menyampaikan kira-kira tipsnya apa nih? Iya, ini pertama ya tadi mungkin sama dengan prinsip di pasar modal juga legal dan logis tadi. Logisnya ini yang menjadi berbeda. Logikanya di pasar modal dengan logikanya di kripto ya. Nah, legalnya
kalau mau trading gunakanlah pedagang-pedagang yang sudah berizin. Namanya PAKD, Pedagang Aset Keuangan Digital. Kita sekarang punya 21 ya PAKD yang sudah dapat izin dari OJK. Itu untuk basis legalitas kalau kita tuh mau bertransaksi. Dengan kita transaksi lewat platform yang legal, maka akan ada perlindungan hukum dari sisi perlindungan konsumen segala macam dari OJK. Kedua, kita kan mesti membuka aplikasi akunnya itu untuk bisa bertransaksi. Yaitu pastikan kita tuh harus dengan yang istilahnya itu dua faktor autentikasi untuk akun kita. Untuk apa? Menjaga keamanan dari akun kita supaya jangan diretas oleh pihak yang taruhlah ingin mengambil isi aset yang ada di wallet kita itu. Kemudian pahami white papernya, ini penting ini ya, kayak macam prospektusnya itu. Jangan jadi FOMO. perlu juga itu ya. Perlu. Ya, perlu sekali ya, untuk ngerti bagaimana produk ini di-create, kemudian tujuannya apa, pembentukan harganya seperti apa, itu penting sekali ya. Dan jangan istilah anak sekarang FOMO gitu ya. FOMO, ya. Jangan takut dibilang nggak ketinggalan zaman segala macam kemudian ikut-ikutan untuk transaksi. Betul-betul harus dipahami. Pilih asetnya itu yang sudah listed di bursa kripto. Nah, itu mereka punya pengamanan 1000, pertama juga ya betul, kita ya 1.300 lebih 300-an itu tadi ya. Gunakan wallet yang taruhlah aman. Hindari penggunaan akses publik kalau kita sedang buka aplikasi untuk trading itu. Jangan pakai wifi di publik mall gitu ya. Walaupun di blockchain ini kan semua menjamin bahwa ini akan susah lah untuk orang meretas ya. Tapi tetap lebih baik langkah-langkah pengamanan dilakukan. Tapi ini orang awam kan sering menganggap bahwa Bitcoin itu tidak bisa dideteksi, sehingga ini salah satu cara pencucian uang bagi koruptor-koruptor untuk pengamanan, dan pemerintah nggak berdaya gitu loh. Ketika itu sudah jadi katakanlah salah satu mata uang digitalnya atau cryptocurrency ini, maka termasuk OJK nggak berdaya ketika itu sudah jadi mata uang kripto ini. Bagaimana? Memang gini Bang, ketika suatu taruhlah atau dana hasil tidak kejahatan gitu ya, atau korupsi gitu ya, dibelanjakan aset kripto, sepanjang dia itu masih ditaruhlah wallet yang dari pedagang yang di Indonesia, masih bisa di-trace. Ya. Tapi memang akan lebih sulit kalau dia sudah kelempar ke luar negeri, karena gampang in second bisa pergi ke luar negeri kan ya. Dan di sana pun udah nggak masuk ke yang hot wallet, dia masuknya ke cold wallet. Itu memang menjadi makin susah. Nah, langkahnya adalah bagaimana kita penguatan dari pedagang kita ini untuk menyaring transaksi yang kira-kira dia itu mencurigakan. Ini ada standarnya untuk KYC-nya sama IDD-nya gitu ya. Jadi kita meminta kepada exchanger untuk bikin dong parameter transaksi yang taruhlah bisa ngasih alert transaksi ini ada apa di belakangnya. Ada batasan-batasan gitu ya. Nah, ketika alert itu nyala, maka pedagang harus menghentikan. Dia dengan undang-undang TPPU, dia punya kewenangan untuk menghentikan sementara transaksi itu, jangan diteruskan dulu. Punya waktu 5 hari. Nah, 5 hari waktu yang mepet betul untuk memastikan ini legal atau enggak, legitimate atau enggak legitimate transaksi ini. Kalau legitimate harus dirilis. Kalau legal, kalau enggak legitimate, nah ini baru dia masuk ke ranah pendalaman dan nanti ke penegakan hukum. Ya, memang ini dari hulu ke hilir, dari exchangernya, dari bursanya, dari clearingnya, dari custody-nya harus betul-betul punya parameter KYC yang bagus. Ya, paling nggak untuk mencegah, karena kalau lewat ini memang betul-betul tuh bisa betulan gitu ya. Apalagi kalau sampai ke keluar Indonesia. Satu lagi sebelum Pak Bilal ya, ini pertanyaan orang awam juga nih. Kalau di bursa efek misalnya kita tahu bahwa ada perusahaan sekuritas ya yang memperdagangkan itu. Kalau di bursa itu bagaimana? Ada berapa orang yang atau lembaga keuangan yang diizinkan untuk melakukan perdagangan cryptocurrency ini? Sekarang ada 21 PAKD namanya, Pedagang Aset Keuangan Digital. Oke, itu bisa dicek juga ya? Bisa, ya ada di website OJK juga. Karena di iklan-iklan kan ada influencer yang mengarahkan kepada salah satu lembaga keuangan yang memperdagangkan kripto ini ya.
Oke, menarik. Ya, menarik jadi Bang ya, bahwa ternyata investasi di sektor jasa keuangan tadi kita sudah awal-awal mengenal saham, terus tadi juga dari Pak Lutfi juga menjelaskan terkait kripto. Sebenarnya untuk produk investasi di sektor jasa keuangan sebenarnya ada lagi Bang. Kalau kita lihat sebenarnya produk untuk investasi di pasar modal itu ada yang namanya ETF ya Pak Iman. Exchange Traded Fund. Ya. Dan juga mungkin ada produk structure warrant. Ya. Nah itu mungkin boleh kasih edukasi sedikit nih Pak Iman kepada kami ini. ETF ini apa? Ini produk-produk baru ini ya baru. Di pasar modal ini ya. Kita kan bisa taunya saham atau reksadana, tapi sebenarnya ada beberapa produk yang memang sudah diperjualbelikan di bursa dan mungkin kita bisa edukasi ke para netizen ini kira-kira produknya seperti apa dan bedanya mungkin saham atau reksadana tuh apa sih? Mungkin Pak Iman bisa apalagi dengar-dengar ini digabungkan per klaster-klaster gitu ya. Iya. Nah itu gimana itu? Jadi memang menarik kalau tadi bicara saham, kita sekarang bicara mengenai structure warrant gitu ya. Contohnya, ketika kita bicara structure warrant mungkin kita ingat kita ada yang namanya warrant, ya gitu kan. Warrant itu adalah opsi yang dimiliki oleh investor untuk menebus, artinya menebus di harga tertentu di kemudian hari. Jadi kalau misalnya harga sahamnya 1.000, dia punya warrant misalnya 1.500 karena di ke depan diharapkan naik ke 1.500. Nah, kalau harga itu tidak tercapai, misalnya harga sahamnya tidak 1.500, dia bisa tidak tebus. Nah, tetapi yang disebut dengan structure warrant adalah biasa yang nerbitin warrant itu kan perusahaannya, penerbitnya. Nah, structure warrant ini justru yang menerbitkannya adalah perusahaan sekuritas. Jadi dengan modalnya dia bisa menerbitkan structure warrant. Ini bukan emitennya ya, bukan emitennya, perusahaannya ya. Ini brokernya malah. Brokernya ya, yang terbitkan produk-produk baru structure ini. Warrant dengan underlying saham-saham tertentu yang tercatat di bursa. Jadi dengan opsi ke depan apakah beli harga tertentu. Nah, cuman memang akibatnya adalah ketika misalnya dia structure warrant-nya diasumsikan saham A 1.000 akan 1.500. Ketika tercapai 1.600 in the money, dia tidak dapat warrant-nya. Kalau warrant kan ditukar saham, dia mendapatkan cash-nya. Itu bedanya. Karena kalau warrant di harga dia exercise, biasa dapat underlying sahamnya. Karena yang menerbitkan broker, dia terima cash-nya. Jadi dia investasinya bentuknya cash, keuntungannya. Langsung dia terima dalam periode tertentu. Nah ini cocok buat investor yang seperti apa? Nah menariknya adalah gini, structure warrant ini menjadi lebih murah dari membeli underlying-nya. Karena dia hanya membeli seperti preminya jadi murah. Kalau harga sahamnya 10.000, mungkin harga preminya itu lebih murah daripada harga underlying-nya. Jadi cocok justru bagi yang muda untuk memulai membeli saham-saham tertentu untuk melihat potensi ke depannya. Keuntungannya apa? Jadi dia berinvestasi lebih murah. Pertama, ya, lebih jadi murah. dengan size yang lebih murah. Kedua, tentu saja dengan murah dia bisa beli berbagai macam saham kan. Dengan uang yang sama dia bisa diversifikasi portfolionya. Ketiga artinya, yang bagi ketiga adalah ini bagian daripada bagaimana kita mempredik harga sahamnya. Tanpa kita membeli dulu, beratnya kita beli sekarang dulu. Tapi kita beli hanya preminya untuk nanti kita exercise. Kalau saham kita belikan kita langsung beli. Unit sahamnya atau jumlah sahamnya, nanti baru kita lihat kalau dia naik atau turun baru untung atau rugi. Tapi underlying-nya udah Rp10.000 misalnya. Karena harga sahamnya. Kalau ini kan enggak. Dia bayar preminya dulu. Jadi ketika tercapai dia tidak perlu. Dia hanya dapat keuntungannya aja. Itu mungkin. Baik, menarik alternatif ya. Alternatif, justru itu alternatif. Nah kalau ETF ini kan kalau nggak salah penggabungan ya antara reksadana dan saham ini ya. Ya, Exchangeable Traded Fund ini memang kita listingkan juga dari beberapa saham gitu ya. Beberapa saham yang tercatat. Juga tadi bagi kita adalah untuk membuat lebih murah. Jadi ETF ini catatkan satu adalah kalau investor biasanya tahu saham itu satu-satu belinya. Ini dibeli kumpulan saham. Jadi dia sudah di ETF kan menjadi beberapa saham. Jadi dia tidak beli satu investasi, gitu ya. Dia beli beberapa. Satu kali beli itu sudah termasuk beberapa saham dari dan perusahaan-perusahaan yang dan ETF ini dicatatkan. Jadi ini juga penerbitnya bukan perusahaan itu sendiri ya. Iya, jadi dia MI dan broker gitu. Jadi MI-nya fund manager yang raising fund. Jadi dia beberapa saham dia bikin satu ETF dicatatkan. Nah ini kelebihannya di mana buat investor? Tadi karena ini adalah produk daripada MI, tentu saja unitnya bisa lebih murah dan mendapatkan beberapa saham.
Kedua tadi dilakukan oleh MI, ini akibatnya artinya bahwa dia bisa memastikan ini MI-nya yang akan melakukan monitoring terhadap pergerakannya. Nah itu mungkin dua hal yang terkait dengan ETF dan menarik ya Pak Bilal ya. Tapi ini kita perlu closing statement dari masing-masing ini ya. Mungkin kita mulai dari Pak Edi nih Pak Edi. Dari semua pembicaraan ini berkaitan dengan, ini kan sebenarnya kita sedang tanda kutip ya melakukan edukasi kepada para investor, terutama investor muda, investor pemula, atau mereka yang selama ini belum terlalu mendalami masalah investasi ya, terutama di pasar modal, kripto dan lain-lain. Kalau dalam perspektif Anda melihat investasi yang masuk sekarang ini dalam konteks pembicaraan kita, mungkin ada clue atau ada tips, ada hal-hal yang betul-betul perlu diwaspadai, perlu dicatat, perlu diperhatikan oleh calon investor atau mereka yang sudah mulai investasi, tapi untuk menjaga agar risikonya tidak terlalu tinggi. Ya, Bang Andi, kalau kita bicara simpel ya, pertama kalau untuk investor yang mau mulai itu tadi 2L ya, cek legalitas dan cek logis atau enggak, itu satu. Yang berikutnya adalah kan biasanya sekarang semua investasi itu melalui aplikasi atau platform. Nah itu pastikan pada saat kita menginstal aplikasi atau platform itu hanya kita izinkan untuk mengakses 3 hal. Apa itu? Singkatannya ada camilan. Camilan. Bukan cemilan ya? Camilan. Oke, gampang diingat itu, ya. Camilan. Apa itu? Itu kamera. Jadi kamera. Yang kita perbolehkan mereka hanya mengakses kamera. Okay. Yang kedua adalah itu mikrofon. Iya. Yang ketiga itu adalah LAN, itu adalah location. Jadi data di dalam itu nggak boleh. Phonebook jangan. Begitu dia minta izin, kan seperti setiap kita mau menginstal satu aplikasi pasti dia minta approval apa aja yang diakses. Begitu dia minta akses phonebook, nah itu jangan. Jangan. Itu. Karena kita hanya memperbolehkan 3 itu. Oke. Itu. Kedua. Ketiga, hati-hati terhadap skema Ponzi. Ini skema Ponzi pasti sudah sangat populer itu ya. Gimana? Contoh Cirinya adalah apabila kita untuk melakukan investasi itu kemudian diminta oleh mereka supaya kita member menawarkan kepada link kita, nah itu sudah merupakan kita harus curiga, jangan-jangan ini Ponzi. Nah sebaiknya dihindari hal seperti itu. Nah yang keempat, yang terakhir nih Pak Bang Andi, kenali diri kita tadi sudah disinggung juga ya. Kita tuh profil resiko kita seperti apa? Apakah kita memang senang resiko tapi berharap keuntungan tinggi, atau memang kita tipe yang menghindari resiko? Kalau kita memang tipe yang menghindari resiko, ya kita harus sadar bahwa berarti profitnya mungkin tidak bisa setinggi yang resiko, yang lebih beresiko. Kira-kira 4 hal itu yang mungkin perlu diperhatikan oleh teman-teman yang memang mau mulai melakukan investasi. Baik, kan kita bicara spesifik investasi efek di bursa efek dan kripto. Apa menariknya 2 hal ini dibandingkan dengan investasi di tempat lain? Karena kami ya dulu kita bicara soal investasi emas, kemudian tentu saja tabungan-tabungan yang ada dan seterusnya. Apa yang menarik dari pembicaraan kita ini bagi investor yang mungkin punya pilihan lain selain beli saham, beli kripto? Ya, saya pikir ini merupakan satu aspek di mana kita bisa melakukan diversifikasi dari investasi kita, Pak ya. Jadi ada orang yang memang senang investasi di aset-aset yang terlihat fisik, misalnya emas gitu. Tapi nggak ada salahnya kita mencoba pasar modal. Ini merupakan satu sektor yang memang punya prospek bagus ke depannya, Pak. Apalagi kita dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia 8%, itu semua tidak mungkin, untuk mencapai pertumbuhan itu tidak mungkin hanya mengandalkan sektor perbankan. Sektor pasar modal adalah sektor yang unlimited apabila kita memang melakukan investasi di situ untuk menunjang pembangunan dan pertumbuhan Indonesia. Tapi kalau ada tanya bilang lebih aman atau aman, jawaban Anda apa? Aman, Pak. Karena ada pengawasnya OJK. Tenang aja ya. Tenang aja. OJK bahkan dibagi-bagi nih sektornya ya. Ini ngawasin ini, ngawasin ini, ngawasin ini. Betul Bang Andi. Baik, ini aman, tapi tadi kita sebagai investor harus lebih bijak memilih mana yang kita mau sesuai dengan karakter kita. Karakter kita yang mau aman-aman aja. Betul. Ya tentu saja dengan margin keuntungan yang relatif juga tidak setinggi kalau yang berisiko tadi. Jadi pada dasarnya tergantung kita juga ya. Kalau kita nggak waspada, kita FOMO, itu risiko kita terjadi
terjebak di dalam investasi-investasi ilegal itu bisa terjadi. Ya, secara prinsip setiap investasi pasti ada risiko, Bang Andi. Cuman bagaimana kita mengukur risiko kita, memitigasi risiko itu. Iya. Pak Bilal, dalam konteks closing statement ini mungkin ada yang spesifik yang Anda inginkan dari dua narasumber kita ini untuk lebih fokus pada topik apa atau isu apa? Ya, mungkin sama sih seperti Bang Andi seperti yang disampaikan oleh Pak Edi. Tadi kan kalau tadi dari sisi investasi di saham, tadi Pak Edi sudah menyampaikan apa saja yang perlu dicermati sebelum kita berinvestasi di saham. Mungkin kita juga tadi mungkin memang sudah disampaikan oleh Pak Lutfi, tapi mungkin perlu penegasan juga nih Pak Lutfi. Kira-kira untuk yang mungkin pemula di kripto ini, kira-kira kalau untuk memulainya kira-kira tips-tipsnya apa gitu untuk pemula supaya nggak salah. Apalagi kan sekarang banyak orang tadi ya FOMO, mengikuti, udah ikut aja kata si influencer ini, pasti cuannya besar, ambil koin yang ini. Nah kira-kira kalau untuk pemula, kira-kira mulai dari mana nih kalau kita mau masuk kripto? Mungkin Pak Lutfi juga bisa kasih tips-tipsnya. Ya, terima kasih ya. Untuk memulai ya pertama ya kalau mau masuk betul ya buka akun, itu udah pasti ya. Kemudian lihat track recordnya selama kan sudah paling enggak sudah 15 tahunan kan kripto itu di dunia kan lebih ya. Kita lihat kinerjanya di mana, kan bisa kelihatan itu. Dari 15 tahun itu sekian ribu aset itu yang tumbuh yang mana. Kan banyak yang tenggelam juga sebetulnya. Nah, itu bisa menjadi referensi mana yang mau dibeli untuk diinvestasikan. Nah, saya juga punya pandangan gini. Kalau kita punya keuntungan di kripto yang terlalu tadi bisa berlipat-lipat ya. Dulu harganya sekian ratus ribu, sekarang 2M untuk Bitcoin misalnya. Ini jangan kemudian hanya diputar di situ. Ya, ada yang di withdraw, dimasukin betul ke sektor real. Karena kalau nggak ada muter aja di situ, bubble jadinya. Jadi harus ada yang netes betul ke sektor, ditariklah duitnya cash diinvestasikan ke yang sektor real betulan. Nah, sebenarnya di industri ITSK ini ada dua hal. Selain kripto ada juga yang ITSK-nya loh, jangan lupa. Apa itu bisa jelasin? Nah, inovasi teknologi sektor keuangan. Ini peluang bisnis. Ya. Ruangnya namanya sandbox tadi saya sebut ya. Sandbox itu adalah suatu yang kita fasilitasi untuk melahirkan bentuk-bentuk bisnis baru. Ya, ini umumnya anak muda yang punya pikiran kayak gini nih. Nah, ini difasilitasi oleh OJK. Silakan, ini punya pikiran untuk mengembangkan bisnis apa. Yang penting ada pertama nilai kebaruan dari bisnis itu. Kedua ada pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung bisnis itu. Dan ada kontribusinya pada pengembangan sektor keuangan. Silakan ke OJK. Ya. Pak Lutfi, banyak orang menganggap bahwa ketika muncul produk baru, OJK selalu ketinggalan. Regulasinya belum ada, sementara ini sudah diperdagangkan. Nah, bagaimana kalau apakah kita harus menunggu sampai OJK mengeluarkan regulasinya, atau kita boleh bermain di pasar yang sudah bergerak? Betul. Inilah sandboxing. Jadi sandbox itu memang kita masuk ke ruang yang belum ada regulasinya. Tapi sudah diberikan ruang gerak oleh OJK, oleh regulasi, oleh regulator. Boleh, silakan dilakukan, tapi dalam batasan tertentu. Nah, dengan berjalan itu kita bisa lihat kan dalam setahun lah kira-kira. Bisnis ini dia akan positif atau negatif. Risikonya akan seperti apa? Bagaimana kemudian memitigasi risiko itu kalau misalnya muncul. Ya, kalau kita yakini ini go, kita baru come up dengan bikin regulasinya. Artinya ini 1 tahun masa di mana aman lah ya. Aman. Tapi kalau ternyata sudah diperdagang di pasar tapi tidak dilarang oleh OJK, sebenarnya itu pada batas sandboxing tadi ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya antara aman dan tidak, dan antara untung atau tidak berkembang atau dalam tidak. Satu masa tapi dicoba. Itu boleh. Boleh. Iya. Tapi poinnya adalah penjelasan tentang bahwa ada ruang di mana sebelum ada regulasinya bisa diperdagangkan karena sebenarnya itu sudah dalam pengawasan OJK, tapi tidak ada risiko yang tidak terukur. Iya, betul. Bos, boleh diulang nggak? Ya, jadi dengan sandboxing itu boleh melakukan kegiatan yang belum ada regulasinya. Tapi dalam batasan tertentu yang diberikan oleh OJK. Silakan main, tapi ya ruangannya sekotak pas inilah kira-kira. Ya, sehingga risikonya bisa diukur. Kalau di ujung tahun ternyata dia terlalu berisiko, kita akan katakan enggak. Oke. Itu kira-kira seperti itu. Baik, menarik ini supaya orang tahu juga takut-takut. Tapi paling enggak 1 tahun itu pasti sudah ada regulasinya lah ya. Oke. Betul. Terakhir dari Pak Iman tentu saja dari bursa.
Kalau tadi kita ngomongin kan investor pemula baik untuk pasar modal maupun dari kripto. Mungkin dari Pak Iman sendiri pasti kan kesalahan-kesalahan investor itu ada kan Pak Iman ya. Mungkin kira-kira apa saja sih kita bisa belajar lesson learn yang ternyata kalau kita terlalu greedy itu tidak baik. Nah mungkin buat itu namanya serakanomik. Oh, iya betul. Nah, mungkin ini buat investor-investor yang mungkin sudah cukup sering ini, pasti saya yakin tetap ada lesson learn yang kita bisa pelajari. Nah, mungkin tips-tips atau pesan-pesan buat investor-investor kita yang sudah bertransaksi di bursa saham, kira-kira mungkin Pak Iman bisa menyampaikan tips-tipsnya. Ya. Jadi mungkin Pak Bilal yang menarik adalah sebenarnya ini, bursa punya concern ya 3 hal sebenarnya. Yang pertama adalah terkait dengan investor protection. Jadi sebenarnya bursa selalu concern investor protection. Apa yang kita lakukan adalah sebenarnya paling gampang. Kalau kita lihat di dalam ticker name-nya. Jadi ticker name itu adalah misalnya saham A itu ada 4 huruf. Ticker name-nya. Nah biasanya di belakang itu akan ada alfabet lainnya. Contoh, ketika dia terlambat menyampaikan laporan keuangan ke bursa, akan ada tick-nya, ada alfabetnya. Kalau dia misalnya melakukan hal tertentu, ada tick-nya. Bisa dilihat di mana itu? Itu ada di sahamnya. Okay. Kalau kita itu akan kelihatan semua. Bahkan di broker ada. Real time. Itu real time. Jadi kita memberikan tahu ini loh concern yang dilakukan oleh emiten tersebut. Untuk proteksi. Untuk proteksi sehingga itu pilihan daripada kita. Apakah mau tetap investasi atau tidak. Kedua adalah mungkin yang selalu diributkan di market terkait adalah tindakan dilakukan bursa terhadap emitennya UMA atau suspensi. Bahkan sekarang yang paling top adalah papan pemantauan khusus atau FCA, full call auction. Apa yang kita lakukan adalah ketika kenaikan harganya itu tidak sesuai dengan fundamental perusahaannya, terlalu tinggi, misalnya itu kita akan lakukan tindakan UMA. Alarmnya bunyi, alarm kita bunyi. Dan itu sistem yang ada di kita. Iya. Nah itu kita akan kasih tahu mereka tanpa disuspend. Tapi kita kasih tahu bahwa saham ini masuk unusual market activity. Kalau masih naik juga, kita suspensi cooling down, jadi 1 hari. Masih naik juga, kita suspensi. Biasanya dalam batas waktu tertentu. Dan ketika keluar dari papan suspensi tersebut, masuk ke pemantauan khusus 7 hari mereka, di mana auction itu yang selalu jadi heboh mungkin. Tetapi itu sebenarnya tujuannya memang untuk proteksi. Tentu saja kita tidak bilang ini hukuman. UMA, suspensi, tapi kita memberikan waktu kepada investor untuk melihat apakah mereka mau terus berinvestasi di saham. Apakah ini digoreng atau apa gitu ya. Tanpa bermaksud negatif terhadap emiten yang sahamnya lagi bagus ya. Jadi kita coba kasih warning. Dan ini tidak hanya berlaku di bursa kita. Di bursa-bursa lain pun sama juga bentuknya. Nah ini yang kita lakukan. Jadi kita ingin bahwa investor kita educated. Makanya menurut saya kalau kita bicara beli properti itu kan adalah lokasi kan. Kalau investor saham menurut saya ada 3 hal yang sama, yaitu edukasi. Jadi mau nggak mau, investor juga harus mulai melihat teredukasi gitu kan, terliterasi. Bagaimana cara mereka berinvestasi saham, melihat fundamental sahamnya, melihat underlying sahamnya. Kalau membeli saham A bukan karena FOMO, tapi mengerti bahwa bagaimana prospek dari perusahaan tersebut. Makasih. Luar biasa Bang ya. Menarik sekali ya Pak Bilal. Ini tampaknya kita harus bikin seri ya. Jadi minggu depan diundang lagi ke sini. Sambil makan mendoan Bang. Ya, sambil makan mendoan. Ya menarik karena pemahaman terutama anak-anak muda ya tentang investasi itu belum tentu maksimal, belum tentu sempurna. Jadi mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini bisa memberikan perspektif. Tapi yang paling penting dari pembicaraan semua ini adalah rasa aman tadi ya. Bahwa ini alternatif investasi. Mungkin ada yang takut, ada yang ragu karena pengetahuannya yang belum cukup. Tapi mudah-mudahan dengan apa yang Bapak-bapak sampaikan tadi, teman-teman yang mau berinvestasi di dunia ini bisa melihat dari perspektif yang lebih positif. Bahwa setiap investasi ada risikonya ya. Bahkan di perbankan juga ada risikonya, ya di emas juga ada risikonya.
Nah, tapi kita pandai-pandai memilih dan memilah mana investasi yang cocok untuk kita. Begitu ya Pak Bilal ya? Iya betul Bang. Jadi dari 3 narasumber kita ini kita bisa simpulkan kalau kita mau jadi investor itu paling penting rasional dulu itu. Ya rasional, kita nggak boleh ikut-ikutan orang ya kan, tadi nggak boleh FOMO, harus juga logis. Bener nggak sih, too good to be true nggak sih sebenarnya ini returnnya. Nah kedua, paham mekanismenya. Makanya tadi kan Pak Edi, Pak Lutfi, Pak Iman, mekanismenya seperti apa, cara bertransaksinya seperti apa, gunakanlah benar-benar yang sudah terdaftar, aplikasinya seperti apa, dan juga mungkin tadi yang bilang hati-hati kalau bertransaksi di WiFi umum, lebih baik memang menggunakan jaringan HP kita, jaringan HP kita, atau memang kalau memangnya WiFi rumah ya, daripada WiFi umum. Jadi benar mekanisme kita paham sehingga kita terjamin dari ada mungkin ya kebobolan karena kehack dan sebagainya, itu kita tahu paham dan mekanisme, dan juga paham tadi yang paling terakhir bahwa setiap investasi itu ada ruginya. Jadi harus paham high risk pasti high return, low risk atau low return itu pasti kemungkinan misalnya low return. Jadi kita harus pahami diri kita ya Bang ya. Kita ini orang yang risk taker atau risk averse. Jangan sok-sokan sebenarnya kita orangnya risk averse tapi mau untungnya aja yang banyak gitu ya Bang ya. Begitu rugi nangis guling-guling. Terus protes ulah lagi dan menuduh semua ini nggak bisa menjaga rasa aman dan resiko. Jadi yang disalahkan orang lain ya. Baik, menarik ya. Jadi mudah-mudahan ya teman-teman sedulur yang nonton acara ini mulai lebih paham tentang bagaimana cara atau produk-produk investasi yang tepat dan cocok dengan risiko-risiko yang tentu saja terukur. Tiada pesta yang tidak berakhir. Tampaknya kita harus mengakhiri episode kali ini dengan harapan tamu kita akan kembali minggu depan untuk bicara lebih tahapan lebih lanjut lagi. Jadi terima kasih ya Pak Edi, terima kasih Pak Lutfi, terima kasih Pak Iman ya sudah hadir di acara kami ini Ngopi Ngapak. Jadi tentu kita harus akhiri. Ngopi Ngapak, ngobrol pintar, ngasih dampak. Senang bisa berbagi.